mungkin kondisi-kondisi kecil itu yang membuat saya akhirnya menjadi terpancing dan terpanggil untuk beraktivitas di dunia kemanusiaan. Ketika kuliah, saya aktif di beberapa organisasi, termasuk organisasi kemanusiaan. Kalau boleh saya sebutkan, Bulan Sabit Merah Indonesia, saya aktif di situ. Dan saya rasanya nyaman ketika harus ke daerah terpencil memberikan bantuan. Ketika ada sunat massal, misalnya saya harus pergi ke sana. Ada bencana alam, saya turun ke sana. Itu sebuah kebanggaan bagi saya, karena saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu tadi, qadarullah juga, akhirnya saya begitu bekerja, saya juga sempat dimasukkan ke dalam tim penanggulangan bencana oleh pihak rumah sakit. Hingga saya ke Yogyakarta, ke Aceh waktu tsunami Aceh, kemudian ke Nias ketika gempa Nias itu saya turun ke beberapa daerah bencana. Dan itu bagi saya sebuah kebanggaan. Dan di sana banyak pelajaran yang saya dapat bahwa uang bukan segala-galanya untuk bahagia. Saya melihat di situ bukan faktor materi yang didapat, tetapi bagaimana saya menikmati, bisa membantu orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ini semua yang membuat saya terus berbuat, dan tanpa saya sadari, dan itu yang membuat saya sendiri bingung kenapa saya sampai berada sampai pada titik ini, yaitu ketika saya lulus PNS. Ya. Saya kuliah itu IPK-nya hanya 2,64, di mana saat saya mendaftar PNS itu IPK standar waktu itu 2,8 atau 3,0. Tetapi Allah menakdirkan ketika saya coba PNS itu sistem IPK dihapus dan saya lulus sebagai PNS. Pengumuman PNS waktu itu bertepatan dengan tsunami Aceh. Jadi saya saat itu sedang memang betul-betul sibuk mengurusi bantuan untuk tsunami, dan saya mendapat pengumuman itu dari kawan. Dia beritahu bahwa saya lulus sebagai pegawai negeri sipil di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Bagi saya itu hal yang menggembirakan. Setelah itu saya setahun bekerja, ibu saya tiba-tiba ditawarkan orang di kampung untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk naik haji. Tetapi dengan cara yang mungkin harus kami waspadai, sehingga dengan kondisi-kondisi itu saya memberangkatkan ibu saya naik haji waktu itu. Saya pinjam uang ya ke bank untuk memberangkatkan ibu saya naik haji. Dan alhamdulillah utang tersebut sudah selesai. Ya. Yang tahun berikutnya Allah memberikan saya sebagai petugas haji di saat usia saya masih 27 tahun. Saya usia 27 tahun, saya berangkat ke Mekah sebagai petugas haji. Dan ketika saya renungi, ketika orang bertanya, kenapa kau bisa berangkat ke Mekah, Ton? Sementara waktu itu, kawan-kawan banyak yang mencoba 5, 6, 7 kali, yang sudah senior dari saya itu tidak bisa berangkat ke Mekah. Dan di situ saya simpulkan bahwa ini adalah cara Allah menjawab apa pengabdian yang saya berikan selama ini untuk kemanusiaan. Mungkin Allah membalas hari ini dengan kenikmatan dunia masih, yang kita tidak tahu bagaimana nantinya. Tetapi ketika Allah memberikan kenikmatan dunia itu, saya semakin menyadari bahwa ikhlas itu penting. Bahwa keikhlasan melakukan sesuatu itu sangat penting kita terapkan. Dan kondisi-kondisi itulah yang membuat saya masih muda sudah sana. Dan saya juga banyak mendapatkan amanah-amanah di organisasi, di setiap kegiatan yang saya ikuti saya selalu mendapat amanah sebagai pengurus kah, ketua kah, atau segala macam. Saya ingin bercerita di sini bahwa jangan pernah terpuruk dengan situasi yang kita alami. Jangan sampai trauma masa kecil itu membuat kita terpuruk dan jatuh. Ketika saya lulus PNS, ada sebuah ungkapan dari seorang sahabat saya yang mengatakan begini, si Tony ini lulus PNS karena dia di rumah sakit itu butuh laki-laki. Jadi dia lulus karena diluluskan, dan itu cukup sakit bagi saya. Dan saya juga mengatakan, si Tony itu kan tamat kuliah karena ditamatkan, itu sakit bagi saya. Tapi apakah itu membuat saya terpuruk? Tidak. Itu yang membuat saya bangkit, dan saya akhirnya membuktikan bahwa kuliah yang saya dapat
adalah sesuatu yang betul-betul bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Bahwa saya lulus PNS memang karena kompetensi saya ada di bidang itu. Sehingga saya banyak menuliskan kisah-kisah saya di fanspage saya di Perawat Peduli Indonesia. Dan di situ banyak saya memberikan inspirasi dari kehidupan saya, kehidupan kawan-kawan yang lain. Kemudian memotivasi sahabat-sahabat saya untuk bagaimana bangkit. Jangan pernah menjadikan sebuah masalah itu sebagai sesuatu yang membuat kita terpuruk. Sesuatu yang membuat kita tidak bisa bangkit, sesuatu yang membuat kita malas untuk beraktivitas. Tapi semua masalah itu kita jadikan pembelajaran, kita ambil iktibar terbaik dari semua itu, bahwa ini adalah cara Allah membuat kita bangkit, mengajar kita bagaimana untuk bertahan hidup. Bagaimana kita menjadi orang sukses, menjadi orang yang terbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Itu yang saya ambil dari pelajaran sejak saya kecil. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada diri saya, ketika di perjalanan saya selalu bertanya, bagaimana aku sampai di titik ini? Saya tak pernah tahu bagaimana saya sampai di titik ini. Karena sekali lagi, saya dengan prestasi yang pas-pasan ketika kuliah, saya dengan kehidupan yang tidak bermewah-mewah juga ketika kuliah, ketika sampai saya akhirnya bekerja dan segala macam. Dan saya hanya yakin satu hal, bahwa ini semua adalah qadarullah yang harus saya syukuri, yang harus saya nikmati, ya. Dan saya harus menanamkan kepada anak saya bahwa mereka tidak boleh mengalami hal-hal sulit yang seperti saya alami. Mereka harus menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat untuk Islam, untuk Indonesia, untuk kita menjadi yang terbaik.